Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada teman-teman semua yang aktif di 3 sosial media. Tentunya yang pertama di channel YouTube Zodiak Harian, yang kedua di Facebook fanspage Zodiak Harian, dan terakhir di Instagram @ramalan_zodiakmu yang logonya seperti ini. Di sini kamu bisa bertanya tanpa harus mengeluarkan biaya, cukup dibayar pakai jempol sama subscribe. Kamu sudah bisa berkonsultasi tepatnya di hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Senin sampai Jumat sampai jam 8 malam, dan hari Sabtu sampai jam 4 sore. Oke, langsung saja kita menuju kepada inti permasalahannya. Hari ini kita berada di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian dengan urut-urutan sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 kartu tarot yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, Aries, Taurus, kamu juga harus berhati-hati. Karena apa? Karena besok sepertinya akan ada pembantaian massal di antara kamu yang punya zodiak Capricorn, Aries, dan Taurus. Oke, langsung saja kepada intinya. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Pack of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, hati-hati di 2 hari terakhir, di tanggal 30 dan di tanggal 31 di hari raya Idul Adha, kamu harus bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menjelang berakhirnya bulan Juli tahun 2020, sepertinya akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang skalanya menengah sampai dengan ke atas. Oleh karena itu, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu harus berhati-hati di dalam kondisi keuangan kamu. Yang harus kamu sadari adalah yang pertama, memang kamu adalah tulang punggung keluarga, tetapi di sini kamu juga harus punya selektivitas di dalam mengeluarkan uang. Artinya kamu itu harus tahu kebutuhan mana yang akan kamu penuhi di 2 hari ke depan, di hari Kamis dan di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Karena apa? Keseimbangan keuangan adalah hal yang paling vital yang harus kamu alami di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Meskipun daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan tidak ada suatu permasalahan di 2 hari ke depan, di hari Kamis tanggal 30 dan di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020, untuk masalah pekerjaan, untuk masalah usaha sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi daripada sisi asmara, memang di sini walaupun sudah ada progres untuk bisa istilahnya mengkikis masalah-masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, tetapi di sini sepertinya masih ada gelombang kedua yang akan muncul di dalam hubungan asmara kamu. Jadi kamu nggak usah heran ketika di hari Kamis tanggal 30 Juli dan di tanggal 31 Juli nanti di hari Jumat pas pembantaian massal, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, hubungan asmara kamu itu akan meronta-ronta dengan masalah-masalah yang sepertinya sudah terlalu biasa kamu alami antara kamu dengan pasangan kamu di dalam hubungan asmara kamu. Jadi ini harus bisa menjadikan suatu periksa supaya apa? Supaya kamu bisa lebih berhati-hati di 2 hari ke depan, di tanggal 30 dan di tanggal 31 Juli tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Kalau kamu ingin mencapai sebuah titik yang aman di dalam kehidupan kamu, maka yang harus kamu pahami yang pertama di hari Kamis dan di hari Jumat nanti adalah kamu itu harus bisa menerima diri kamu sendiri. Segala kelebihan kamu itu kamu terima dan segala kekurangan kamu itu juga harus kamu terima. Tetapi yang harus kamu ingat adalah ketika kamu itu menerima diri kamu sendiri, jangan terima diri kamu ini seadanya.
Artinya apa? Kamu juga harus terus berkembang, berproses, dan berprospek ke depan. Kalau kamu terlalu menerima diri kamu ini apa adanya dan seadanya, sesederhana mungkin kamu akan menerima diri kamu, ya kamu nggak akan maju-maju. Tetapi di sini kamu menerima diri kamu, tetapi kamu juga harus berusaha menjadi lebih baik lagi, berusaha untuk bisa prospek di dalam kehidupan kamu, sehingga kehidupan kamu itu nggak gitu-gitu aja. Nah, kenapa di akhir bulan Juli tahun 2020 ini, di hari Kamis tanggal 30 dan di hari Jumat tanggal 31 besok, kenapa kamu kok merasa kehidupan kamu itu datar-datar saja? Karena apa? Karena kamu itu terlalu menerima diri kamu itu apa adanya. Terlalu menerima diri kamu itu sesederhana mungkin. Apa yang kamu miliki sesederhana mungkin akan kamu terima. Ya makanya ini akan mengakibatkan kehidupan kamu itu merasa datar, merasa flat. Karena apa? Karena kamu tidak punya suatu motivasi untuk bisa menjadikan diri kamu itu lebih baik lagi. Menerima diri kamu itu oke, positif, tetapi jangan terima diri kamu itu apa adanya. Jangan terima diri kamu itu sesederhana mungkin. Kamu punya impian, kamu punya tujuan, kamu punya tanggung jawab. Itu yang harus bisa dilakukan, harus bisa dipenuhi, harus bisa diselesaikan. Makanya jangan terima diri kamu ini apa adanya. Urusan pekerjaan, kalau kamu merasa tidak nyaman, ya silahkan keluar. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Mau berwirausaha? Ya udah langsung eksekusi. Nggak usah terlalu banyak mikir. Nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Memang ketika kamu mengambil suatu keputusan, tentunya akan ada beberapa resiko. Resiko-resiko ini yang harus kamu alami, yang harus kamu terima. Kalau kamu nggak mau ingin ada resiko, nggak usah hidup. Kalau kamu mau hidup dengan baik, hidup dengan sempurna, maka harus berani mengambil resiko, berani mengambil konsekuensi daripada setiap keputusan yang kamu ambil. Makanya di akhir bulan Juli ini harus jadi introspeksi betul-betul buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Jangan sampai nanti ketika memasuki bulan Agustus dan bahkan ketika berakhirnya tahun 2020, kamu merasa gini-gini aja. Maka dari itu harus punya perencanaan yang tegas, perencanaan yang kuat. Artinya apa? Ketika kamu berada di dalam kondisi yang paling bawah seperti saat ini, kamu harus punya semangat untuk bisa mengangkat kehidupan kamu lebih tinggi lagi. Dan itu yang harus kamu lakukan. Dan kamu pasti bisa. Yakin, kamu pasti bisa. Kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk sukses di tahun 2020. Tetapi kemampuan kamu ini sepertinya terhalang oleh kamu yang terlalu menerima diri kamu itu apa adanya. Termasuk dalam urusan keuangan yang sepertinya ngos-ngosan. Seperti di akhir bulan selalu ngos-ngosan, kehabisan bensin, nggak bisa survive daripada masalah keuangan, masalah hubungan asmara, tuntutan daripada pasangan, terus menerus menuntut. Sehingga apa? Tekanan-tekanan kamu itu semakin besar. Oleh karena itu, kamu harus melakukan saran apa yang saya katakan di awal tadi. Ingat, kamu pasti bisa dan harus bisa. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Oke, sebenarnya saya mau tanya kepada kamu yang punya zodiak Pisces, mau sampai kapan kamu akan merasa tertekan terus-menerus? Mau sampai kapan? Mau sampai bulan Juli ini berakhir? Mau sampai bulan Agustus? Mau sampai bulan Desember tahun 2020 atau mau sampai tahun depan tahun 2021? Sepertinya kok kamu terus-menerus berada di dalam sebuah tekanan yang kamu sepertinya kok nggak bisa lepas daripada tekanan-tekanan yang saat ini kamu alami. Dan di sini seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, ketegasan. Karena apa? Kamu itu perlu yang namanya sebuah ketegasan. Di dalam sebuah kehidupan, kalau kamu nggak punya ketegasan, maka apa yang terjadi? Kamu dimanfaatkan oleh sekeliling kamu, dimanfaatkan keluarga kamu, dimanfaatkan teman-teman kamu, dimanfaatkan bahkan oleh pasangan kamu. Dan di sini memang perlu yang namanya sebuah ketegasan. Kenapa perasaan kamu terus tersiksa, batin kamu terus tertekan? Karena apa? Kamu tidak punya ketegasan di dalam sebuah kehidupan. Nah, mau sampai kapan ini semua jawabannya ada di dalam diri kamu. Kalau diri kamu punya ketegasan, maka perasaan kamu ini nggak akan seperti ini. Bergelombang, nggak jelas, menggantung, dan sebagainya. Maka dari itu di akhir bulan Juli ini di tanggal 30 dan di tanggal 31, walaupun Pisces ikan yang tidak dikorbankan secara massal, tetapi di sini kamu juga harus punya sebuah ketegasan terhadap diri kamu sendiri.
terutama tegas terhadap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu terlalu berjuang sendirian dengan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan ini apa yang kamu butuhkan? Yaitu ketegasan. Cukup ketegasan saja. Karena dengan satu ketegasan maka akan merubah semuanya, akan merubah situasi. Tetapi kalau kamu masih belum punya ketegasan, ya kamu akan terus-menerus begini-begini aja, setidaknya sampai 2 hari ke depan. Maka dari itu usahakan ketegasan adalah hal yang paling utama. Ketegasan adalah hal yang paling pokok yang harus kamu alami di bulan Juli tahun 2020 akhir ini. Dan ingat, masih ada 2 hari, tanggal 30 dan tanggal 31 untuk bisa tegas terhadap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Termasuk dalam urusan keuangan juga harus tegas. Pengeluarannya harus dikontrol sedemikian rupa. Kemudian masalah pekerjaan harus berhati-hati. Jangan terlalu mudah dimanfaatkan oleh situasi. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, ketika pasangan kamu itu membebankan diri kamu, maka lepaskan terlebih dahulu. Kemudian jika masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Tetapi seandainya jika kamu sudah tidak kuat lagi, mau meninggalkan itu pun juga menjadi keputusan daripada diri kamu. Karena apa? Karena masa depan, harapan, tujuan itu ada di tangan kamu sepenuhnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Semangat! Kamu pasti bisa. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di hari Kamis dan di hari Jumat sepertinya kamu berjalan cukup lancar ya. Karena apa? Karena pemasukan kamu bisa dikatakan di tanggal 30 dan di tanggal 31. Bisa dikatakan sumber pemasukan kamu itu ada beberapa, sehingga di sini pemasukan kamu kondisinya cukup stabil. Dan ketika kondisi keuangan kamu ini stabil, maka apa yang harus kamu lakukan? Harus bisa membedakan mana yang butuh dan mana yang ingin. Utamakan yang butuh, kemudian baru yang ingin. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan di 2 hari ke depan? Yang pertama jelas pisau. Pisau untuk mengiris daging. Kemudian yang kedua adalah kecap. Yang ketiga adalah gula Jawa. Yang keempat adalah daun jeruk. Yang kelima adalah areng. Yang keenam adalah api. Jadi kamu harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu terlebih dahulu. Apalagi di sini sebentar lagi kamu akan dikurbankan. Maka apa yang akan terjadi ketika kamu dikurbankan? Yang akan terjadi adalah sifat-sifat keburukan kamu itu harus dihilangkan. Harus mengalir seperti darah yang mengalir. Hilang sifat-sifat kamu yang buruk. Maka keberkahan-keberkahan yang ada di dalam kehidupan kamu itu bisa kumpul menjadi satu. Ketika apa? Ketika keburukan demi keburukan itu kamu kurbankan keluar. Jadi di sini cukup stabil daripada kondisi keuangan, daripada segi pekerjaan juga bisa dikatakan cukup stabil. Hubungan asmara dengan pasangan kamu juga memang yang namanya sebuah pengorbanan. Ada beberapa resiko, ada beberapa konsekuensi yang harus dialami. Tetapi di sini setidaknya kamu bisa mengatasi segala bentuk konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam kehidupan asmara kamu so far. Walaupun kamu dikurbankan, tetapi berkurban itu untuk menghilangkan segala bentuk keburukan yang ada di dalam diri kamu dan bisa menjadi hal yang positif terhadap diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries, tetap semangat walaupun harus dikurbankan. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian ada kartu Seven of Swords. Di sini memang ketika di saat-saat seperti ini ya, Taurus itu agak sedikit bingung. Karena apa? Karena hari Jumat dia sudah harus mengakhiri semuanya. Hari Jumat dia harus bisa menikmati masa-masa detik-detik seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Ibarat kata kamu adalah seekor sapi yang sebentar lagi kamu akan dikurbankan. Dan ketika kamu dikurbankan, maka apa yang terjadi? Kamu akan meronta-ronta. Nah, ketika kamu meronta-ronta, maka apa yang terjadi? Kepanikan, kemudian juga ngeblank. Nah, ketika kamu ngeblank, maka kamu akan terjebak di dalam sebuah hal yang sepertinya agak sedikit membuat kamu bimbang. Nah, kedua hal ini apa? Yang pertama adalah kamu harus menerima bahwa ini semua adalah kehidupan yang kamu jalani. Dan yang kedua, kamu mau menolak seperti apapun, kamu mau meronta-ronta seperti apapun, maka endingnya kamu juga akan dikurbankan juga. Maka tidak ada pilihan lain ketika kamu ada masalah, kamu nggak bisa menghindar daripada masalah ini.
Yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menerima masalah yang kamu hadapi, kemudian kamu selesaikan. Kalau kamu bisa menyelesaikan, kemudian ada masalah lagi yang muncul, kamu harus bisa lebih selektif. Masalah itu akan kamu bawa atau kamu lepaskan. Dan ketika masalah itu kamu lepaskan, pastikan itu akan membawa kebaikan buat kamu. Dan ketika kamu memutuskan untuk membawa masalah itu, maka pastikan masalah itu tidak akan membebani kamu. Makanya kenapa di tanggal 31 kamu harus dikurbankan, supaya masalah-masalah yang membebankan kepada diri kamu itu bisa dilepaskan. Karena apa? Karena dengan kamu dikurbankan, maka masalah-masalah yang kamu bawa itu seketika akan luruh. Maka dari itu usahakan harus bisa lebih selektif lagi di dalam menyikapi permasalahan yang kamu hadapi. Bimbang boleh, galau boleh, tetapi memang masalah tetap harus bisa diselesaikan. Karena apa? Kalau masalah itu tidak diselesaikan, maka apa yang terjadi? Masalah itu semakin menumpuk dan malah akan menjadi beban ketika kamu melangkah. Dan hal ini harus bisa kamu antisipasi. So far kalau untuk masalah pekerjaan di hari Kamis dan di hari Jumat nanti sepertinya memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Kondisi keuangan ada beberapa hal yang sepertinya membuat kamu bimbang, ada beberapa hal yang sepertinya membuat kamu galau, tetapi di sini bisa diantisipasi lah kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu juga harus berkurban untuk mempertahankan sebuah hubungan asmara yang sepertinya ketika ada masalah, kamu selalu mengalah dan selalu berusaha untuk mentolerir kesalahan daripada pasangan kamu, untuk menjaga hubungan asmara kamu supaya tetap utuh, supaya tetap harmonis, dan supaya tetap romantis. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus, hati-hati besok hari Jumat. Kemudian setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Oke, sepertinya di akhir bulan Juni ini ada sebuah tekanan-tekanan yang cukup signifikan sekali buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini kalau bisa saya katakan masalah keuangan sepertinya kamu cukup sepertinya masalah keuangan lancar, tetapi kamu sepertinya cukup khawatir masalah keuangan ini nantinya akan seperti apa di bulan Agustus tahun 2020. Karena sepertinya Gemini terjebak di dalam situasi yang dimana dia itu bingung di akhir bulan Juni ini akan seperti apa, karena sepertinya ada beberapa masalah yang sepertinya cukup mengganggu konsentrasi daripada zodiak Gemini di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Dan sepertinya di sini masalah yang mengganggu itu yang pertama adalah masalah pekerjaan. Tidak tahu kenapa sepertinya ada suatu beban pekerjaan yang cukup berat di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Dan daripada sisi usaha, sepertinya juga di akhir bulan Juli tahun 2020 ini berada di dalam sebuah situasi yang sepertinya kok agak kurang nyaman daripada kondisi pekerjaan maupun kondisi usaha, sehingga di sini masalah keuangan sedikit agak dikhawatirkan. Walaupun di hari Kamis dan di hari Jumat kondisi pemasukan masih cukup lancar, tetapi di sini walaupun ada suatu semacam kekhawatiran, semacam kecemasan, tetapi di sini Gemini masih terus berusaha keras untuk bisa bekerja dengan maksimal, tetap bisa bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, dan bekerja dengan segala bentuk kemampuan yang dimiliki oleh zodiak Gemini supaya dia tetap bisa mewujudkan apa yang menjadi investasi masa depannya. Jadi walaupun ada kecemasan, tetapi dia tetap fokus di dalam bekerja. Ini adalah hal yang positif buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian daripada sisi yang lain, sepertinya di hari Kamis dan di hari Jumat nanti kamu akan lebih cenderung diem ya, nggak banyak omong, nggak banyak bicara dan sebagainya. Karena apa? Karena memang terkadang ketika kamu ini kecewa, ketika kamu ini marah, terutama dengan pasangan atau di dalam hubungan asmara khususnya, kamu itu lebih memilih diam dan nggak banyak omong. Kemudian kamu pergi mengintrospeksi diri, yang salah itu diriku atau diri pasanganku. Kalau yang salah aku, itu aku ngelakuin apa? Kok aku nggak tahu aku itu salahnya apa? Nah seperti itu. Kemudian ketika pasangannya yang salah, dia akan mencoba mencari sebenarnya pasangan aku tuh kenapa sih kok ngelakuin ini, kenapa sih kok melakukan seperti ini, kenapa sih kok mengecewakan. Jadi dia seakan-akan berusaha untuk menganalisa itu semua seperti seorang detektif. Nah ini semua dilakukan Gemini untuk apa?
untuk menjaga supaya hubungan asmaranya itu tidak ada sebuah permasalahan. Dan Gemini itu diam supaya apa? Supaya tidak memperpanjang masalah, karena Gemini ini nggak mau yang namanya memperpanjang masalah, mempersulit masalah, dan malah membuat runyam sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara zodiak Gemini itu sendiri dengan pasangannya. Walaupun memang di sini kalau bisa saya katakan yang salah adalah pasangan kamu, tetapi di sini kamu sangat bertanggung jawab sekali di dalam sebuah kondisi hubungan asmara kamu. So far ini adalah sebuah hal yang sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Gemini. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Wheel of the Fortune. Di sini semua kerja keras kamu terbayar sudah di akhir-akhir bulan Juli tahun 2020. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan kondisi keuangan kamu itu cukup baik sekali. Kondisi keuangan kamu cukup bisa dikatakan cukup lancar, cukup tidak ada permasalahan, dan bisa dikatakan berada di dalam sebuah track yang sangat lurus. Dan di sini sebanding lurus dengan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu sepertinya juga mulai menampakkan penghasilan-penghasilan yang bisa kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kamu. Dan kebutuhan kamu di dua hari ke depan, di hari Kamis dan di hari Jumat apa? Areng, pisau, bumbu-bumbu, gulai, rendang, dan sebagainya. Dan bahkan ketika kamu membuat bakso pun tidak masalah. Tetapi di sini kamu sepertinya tidak akan menikmati daging-daging kepiting seperti biasanya. Tetapi sepertinya di beberapa hari ke depan kamu akan menikmati daripada Capricorn, Aries, Taurus, yang dimana akan kamu buat hidangan-hidangan olahan seperti gulai, rendang, tongseng, sate, dan sebagainya. Dan di sini artinya apa? Artinya kamu tidak bisa hidup di dalam suatu tempurung. Artinya kamu juga harus melihat yang lainnya, bahwa kehidupan ini luas, tidak hanya berada di lingkaran itu. Makanya di sini ada kartu The Wheel of the Year. Artinya apa? Kamu juga harus melihat apa yang ada di sekeliling kamu, bahwa bukan hanya air saja yang bisa kamu lihat, tetapi juga ada hutan, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada rumput, dan kemudian ada Aries, ada Capricorn, ada Taurus, yang dimana bisa kamu nikmati untuk tanggal 31 Juli tahun 2020. Ini artinya apa? Artinya kamu jangan terpaku kepada kehidupan kamu yang sekarang, tetapi kamu juga harus punya pandangan yang visioner untuk melihat hal-hal yang ada di sekitar kamu. Dan di akhir bulan Juli ini kamu sudah bagus sekali untuk keluar daripada zona nyaman, mewujudkan kemandirian secara finansial yang sedang berproses, dan keenakan atau kenyamanan di dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan usaha kamu. Dan siapa yang bisa mengubah ini semua? Yang bisa mengubah ini semua adalah diri Cancer itu sendiri. Oke, untuk urusan hubungan asmara masih sama seperti hari kemarin, sehingga tidak terlalu saya bacakan secara maksimal. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Lovers, dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya semua orang itu pasti punya yang namanya kesalahan. Semua orang pasti punya yang namanya masa lalu. Dan di sini kamu harus bisa melangkah maju ke depan. Jangan melihat masa lalu yang ada di belakang kamu. Ini adalah kamu dan ini adalah masa lalu kamu, yang dimana masa lalu kamu ini harus bisa kamu tinggalkan. Dan di sini yang harus kamu pahami adalah semua orang itu punya yang namanya masa lalu. Seburuk apapun masa lalu kamu, masa depan kamu itu akan jauh lebih baik lagi. Dan apa yang harus kamu fokuskan? Jangan terfokus kepada masa lalu kamu, tetapi terfokus kepada apa yang menjadi masa depan kamu. Karena apa? Kalau kamu terlalu fokus dengan masa lalu kamu, maka kamu akan terlalu menjadi lembek, kayak permen itu loh, permen cucut, ya itu seperti itu. Nah, tetapi di sini kamu harus lebih fokus dengan masa depan. Fokus dengan masa depan, tetapi kamu juga tidak boleh keras kepala, tidak boleh keras dengan masa depan kamu. Sesekali kamu melihat masa lalu kamu itu boleh untuk melakukan suatu introspeksi diri, dan kemudian untuk kamu jadikan acuan untuk menjadikan masa depan kamu. Dan ingat,
di akhir bulan Juli ini tanggal 30 dan 31 Juli tahun 2020, daripada urusan asmara kamu jangan terlalu keras dengan pasangan. Karena apa? Kalau kamu terlalu keras dengan pasangan, maka nanti akan mudah dipatahkan. Segala sesuatu yang terlalu keras itu nantinya akan mudah patah. Karena apa? Karena molekul dan senyawanya itu terlalu padat, dan ketika padat maka dia akan mudah untuk dipatahkan. Dan di sini kamu juga harus bisa yang namanya mengayomi, mengemong pasangan kamu seperti biasanya. Untuk urusan keuangan dan pekerjaan di hari Kamis tanggal 31 Juli tahun 2020 ini so far tidak terlalu ada permasalahan. Karena apa? Di hari Kamis dan di hari Jumat kamu sepertinya ingin bakar-bakar sate dengan keluarga kamu, sehingga tidak terlalu ada sesuatu yang cukup berarti daripada urusan pekerjaan. Kalau untuk urusan keuangan ya mungkin hanya seputar membeli bumbu-bumbu dan membeli areng untuk membakar sate bersama keluarga kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Page of Swords, dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu jangan pernah malu dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Kenapa? Kalau kamu malu, maka kamu ini akan sia-sia gitu loh. Usahakan kalau kamu nggak merugikan orang lain, nggak meminta bantuan orang lain, kamu nggak perlu malu. Kalau kamu berdiri di atas usaha kamu sendiri, kamu nggak perlu malu. Karena apa? Karena nggak ada orang yang mau kasih kamu makan, kecuali kamu mau berusaha sendiri. Siapa yang memberi kamu makan? Ya memang Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kan melalui usaha kamu sendiri. Dan di sini ketika kamu berusaha sendiri, kamu nggak perlu malu. Nggak perlu malu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu kaya pun juga mereka cuma bisa membicarakan. Kamu miskin juga mereka cuma bisa membicarakan. Mereka cuma modal omongan tok. Tetapi di sini fokus kehidupan kamu itu adalah menjadi tanggung jawab kamu. Maka dari itu kamu nggak usah malu terhadap tetangga kamu. Nggak usah malu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Intinya buat kamu yang punya zodiak Virgo, jangan terlalu rendah diri. Karena apa? Karena usaha-usaha kamu itu adalah diri kamu sendiri. Kamu nggak minta bantuan orang lain. Jadi jangan terlalu rendah diri, merasa nggak enakan dengan orang lain. Karena apa? Karena semua proses yang ada di dalam kehidupan kamu ini harus kamu syukuri. Dan setiap proses itu pasti akan membawa kamu kepada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Walaupun memang tetangga kamu kadang memang nggak ngotak, sering membicarakan kamu, tetapi di sini jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang seperti itu. Karena apa? Kalau kamu terpengaruh, maka langkah kamu ini akan terhambat. Untuk masalah keuangan di hari Kamis ini sepertinya kamu harus bisa menekan keuangan sedemikian rupa. Karena apa? Karena sepertinya di hari Kamis dan di hari Jumat ada beberapa pengeluaran yang sepertinya tidak kamu duga sebelumnya. Masalah pekerjaan di hari Kamis ini cukup berjalan santai karena besok hari libur ya, hari Jumat. Tetapi di sini kamu juga tidak bisa berleha-leha dengan kesantaian-kesantaian yang ada di dalam diri kamu. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, di situ ada kartu Page of Swords yang artinya apa? Ada seorang laki-laki membawa pedang, artinya ketika ada masalah, maka masalah itu harus bisa kamu tebas. Supaya apa? Supaya tidak semakin membesar di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Cari solusinya, penyebabnya apa, kemudian diselesaikan secara bersama-sama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Wands, dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa fokus terhadap apa yang menjadi permasalahan kamu. Artinya di sini memang permasalahan kamu itu kan banyak, tetapi di sini kamu usahakan harus bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu dengan fokus. Ketika kamu bisa fokus menyelesaikan masalah-masalah itu, maka kamu akan bisa lebih enak lagi di dalam menjalani kehidupan. Kalau kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah ini bersamaan, ya itu akan stres, akan gila, akan depresi. Karena apa? Kemampuan kamu itu terbatas. Jadi segala bentuk masalah yang kamu hadapi, itu kamu selesaikan satu persatu. Dan jangan kasihan dengan diri kamu sendiri. Tuhan itu sudah memberikan takaran masalah itu sesuai dengan apa yang menjadi batas kemampuan kamu. Maka dari itu kamu harus bisa yang namanya keluar daripada masalah ini. Caranya bagaimana? Kalau kamu menyelesaikan masalah ini bebarengan, yaitu nggak akan mungkin, nggak akan sanggup. Tetapi di sini kalau kamu menyelesaikan masalah itu satu persatu, ya maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat mungkin. Karena apa? Karena kemampuan kamu adalah
menyelesaikan masalah itu satu persatu. Satu diselesaikan, ambil satu lagi, diselesaikan, ambil satu lagi, diselesaikan, sampai masalah yang ada di belakang kamu ini habis. Nah, analoginya seperti itu di dalam permasalahan yang sebenarnya saat ini sedang kamu hadapi, dan ini memang harus kamu lakukan. Karena apa? Kalau ini bisa kamu lakukan, maka kamu akan mencapai hal yang sangat luar biasa di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, walaupun ada pemasukan tetapi tidak sebanyak biasanya, di sini kemampuan kamu untuk memanajemen keuangan, menggunakan uang, mengatur keuangan, arus masuk, arus keluar, ini akan benar-benar sangat diuji. Apalagi buat kamu yang punya usaha sendiri, arus masuk dan arus keluar uang ini harus benar-benar diatur sedemikian rupa. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa mengatur, maka nanti akan ada sebuah kebocoran daripada kondisi keuangan kamu. Dan buat kamu yang bekerja, sepertinya kamu masih dihadapkan oleh beberapa situasi yang membuat kamu berada di dalam kondisi yang cukup bimbang. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 ini, kamu ada masalah, pasangan kamu ada masalah, ketemu sama-sama curhat, malah curhat-curhatan, malah masalah-masalahan, yang ada malah masalah semakin bertambah. Oleh karena itu kamu fokus dengan masalah kamu dan biarkan pasangan kamu fokus dengan masalahnya. Supaya apa? Supaya tidak saling membebani. Bercerita boleh, tetapi jangan saling membebankan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Death. Oke, harus berhati-hati, dan berhati-hati. Karena apa? Walaupun kamu tidak dikurbankan pada hari Jumat besok, tetapi di sini kamu harus berhati-hati. Artinya apa? Berhati-hati dalam kondisi keuangan. Memang kondisi keuangan kamu cukup lancar, tetapi kalau kamu tidak berhati-hati di dalam kondisi keuangan kamu, maka akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang di luar kesadaran kamu. Artinya apa? Kok bisa di luar kesadaran? Karena sepertinya kamu akan mengeluarkan uang yang kamu itu nggak sadar. Uang itu kamu keluarkan untuk apa? Dan hal ini sepertinya akan terjadi lagi di beberapa hari ke depan. Dan hal ini harus bisa kamu waspadai. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak kamu sadari. Kemudian yang kedua, masalah pekerjaan di hari Kamis ini so far tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tetapi kamu terlalu menyepelekan ada sedikit masalah yang kamu anggap itu sepele. Tetapi masalah itu sepertinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan kalau tidak segera kamu selesaikan. Maka dari itu kamu harus berhati-hati. Jangan sampai segalanya yang nampak baik ternyata di bawahnya itu ada sesuatu yang sepertinya mengancam kepada diri kamu. Seperti arus sungai yang di atasnya itu tenang, tetapi di bawahnya arusnya sangat deras. Dan sepertinya kamu mengalami kondisi yang seperti ini. Dan ini harus bisa kamu antisipasi. Harus bisa berhati-hati dan jangan mudah terlena. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, juga harus berhati-hati dengan omongan, dengan sikap, dengan perbuatan. Karena apa? Kalau kamu tidak berhati-hati dengan omongan, dengan sikap, dengan perbuatan, maka apa yang terjadi? Rasa saling ketersinggungan satu sama lain. Kamu yang sensitif mudah tersinggung, pasangan kamu yang sensitif juga mudah tersinggung. Jadi di sini usahakan untuk bisa saling mengayomi satu sama lain dan menjaga perasaan satu sama lain. Ini yang paling penting. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Oke, kalau kemarin saya katakan pengeluaran kamu cukup banyak ya, tetapi di sini sepertinya kamu berusaha keras untuk mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa kok mengencangkan ikat pinggang? Karena di sini sepertinya kamu mulai menyadari bahwa di bulan Agustus nanti akan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kamu penuhi. Akan ada banyak tanggung jawab yang akan kamu penuhi di bulan Agustus tahun 2020 nanti. Walaupun ini bulan Juli belum berakhir, tetapi pikiran Sagittarius itu sudah ke bulan Agustus. Nah, luar biasanya Sagittarius adalah walaupun masih sisa 2 kali 24 jam daripada bulan Juli tahun 2020, tapi pikirannya itu sudah ada di bulan Agustus. Jadi ini sangat baik sekali karena dia memperhitungkan banyak-banyak apa yang harus diselesaikan di bulan Agustus tahun 2020, sehingga dia akan tancap gas
di bulan Agustus tahun 2020 untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dia, baik secara pekerjaan, baik secara keuangan, dan baik secara usaha, baik secara hubungan asmara dan sebagainya. Jadi dia akan tancap gas di awal-awal bulan Agustus tahun 2020. Walaupun ini bulan Agustus belum dimulai, tetapi sepertinya di hari ini, di hari Kamis tanggal 30 dan 31 Juli tahun 2020 besok, sepertinya Sagittarius akan tancap gas untuk bisa sukses sesegera mungkin. Walaupun memang sukses itu perlu waktu. Nggak ada kesuksesan yang datangnya instan, yang datangnya cepat, itu nggak ada. Perlu yang namanya perjuangan, perlu yang namanya keringat, perlu yang namanya air mata dan sebagainya. Tetapi di sini sepertinya penetapan goals atau tujuan daripada Sagittarius ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena strategi daripada Sagittarius dalam kondisi keuangan, pekerjaan, usaha ini sangat baik sekali. Sehingga nggak usah heran ketika di bulan Agustus nanti akan ada di atas awan atau akan ada di atas angin daripada hal-hal yang bersifat materi daripada kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sepertinya di hari Kamis ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Antara kamu dengan pasangan kamu bisa saling mengayomi dan menghargai satu sama lain. Sehingga ketika ada masalah itu tidak terlalu mengakibatkan munculnya permasalahan yang baru, permasalahan yang skalanya besar. Karena apa? Ketika ada masalah pada hari itu, ya akan diselesaikan pada hari itu juga. Jadi masalah itu tidak berlarut-larut di dalam kondisi hubungan asmara kamu. So far sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Oke? Ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat yang mau bertanya silakan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar kamu. Dan channel zodiak harian yang asli adalah channel yang selalu menjawab, membalas komentar daripada kamu sekalian yang logonya seperti ini, yang aktif di 3 sosial media. Di Facebook fanspage zodiak harian yang membernya sudah 1 juta lebih, dan kemudian di Instagram @ramalan_zodiakmu yang official zodiak harian yang membernya sudah 320.000 followers. Jangan salah pilih karena channel zodiak yang asli hanya ada di zodiak harian. Oke, terima kasih banyak semuanya atas supportnya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan buat kita, dan hati-hati buat kamu Capricorn, Aries dan Taurus karena di tanggal 31 kamu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.